kena dunia malam, main ke diskotik, pakai di lingkungan itu, akhirnya ya nggak puas kalau cuma jadi pemakai aja. Ya akhirnya jadi pengedar. Oh, hidup gue cuma gini-gini aja nih. Semua lapas sih di Jakarta sih udah saya masukin sih. Wah. Mau dong ikutan sholat gitu. Ya kamu masuk Islam dulu, ngucap syahadat gitu, ngucap syahadat terus tidak semudah ini Ferguson. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz berkenan untuk sharing bersama sahabat Rukun. Iya. Nah, mungkin sahabat Rukun, Ustadz Jojo ini kan cukup viral nih Ustadz dakwahnya Ustadz. Ibaratnya lebih banyak ke anak muda, sharing tentunya berkaitan dengan isu-isu ya generasi milenial gitu kan. Dan kita ternyata kaget nih Ustadz. Ternyata antum mu'alaf. Iya, mu'alaf tahun kapan Ustadz? Tahun 2011. 2011. Angkanya cantik waktu itu tanggal 11 November 2011. Wow, Masya Allah. Tanpa disengaja, tanpa disengaja ya. Iya. Nah, tapi tahu kalau pas baru nyadar pas dikasih sertifikat itu. Pas gitu ya. Karena kan kita nggak mikirin waktunya untuk menentukan mu'alafnya ya. Ceritanya nih ya, kalau lihat dari banyak ngobrol-ngobrol di media sosial, di YouTube juga, itu mu'alafnya di penjara, Ustadz. Iya, betul. Waduh, jadi kita pengen tahu nih, Ustadz. Sebenarnya Ustadz ini dari masa lalu seperti apa gitu, sehingga mungkin bisa jadi gambaran lah buat sahabat Rukun untuk kenalan gitu. Ya, saya orang yang dari kecil, nama asli saya kan sampai KTP sampai sekarang tuh Joshua Sweet. Iya. Dari keluarga yang Protestan gitu. Terus saya kecil tuh biasanya sekolah minggu. Itu ya, setiap hari Minggu tuh, Minggu pagi kita bawa Alkitab gitu kan, sekolah Minggu. Gereja saya di Gereja Duta Injil di Mall Ambassador sana. Di Mall lantai 5. Nah, beriringnya jalan mungkin setelah udah masa-masa SMA atau apa, saya menganggap bahwa kayaknya tuh agama tuh bukan hal yang penting dalam kehidupan gitu. Oh, dulu ya? Iya, berpikirnya dulu. Gitu ya? Berpikirnya kayak dalam kehidupan dunia ini ya yang menentukan arah hidup kita ya diri kita sendiri gitu. Kan dulu kan belum tahu namanya, nggak ada yang mengarahkan juga ya namanya sifat anak muda yang kayak gitu loh. Terus ya pikirannya hidup ya maunya senang-senang aja gitu kan. Kayak misalkan ada beberapa temen SMA angkatan saya, misalkan teman saya ada yang suka nginep rumah saya Muslim. Misalkan lagi sholat gitu. Ya terus saya dulu ya saya bilang, ngapain lu sholat, lu dibohongin lu. Gituin. Terus dia nanya kiblat, saya salah-salahin kiblatnya. Tapi memang waktu sampai sekarang kayaknya antar umat muslim maksudnya kita beragam dan saling menghormati. Iya. Bercandanya sampai situ memang kan. Iya. Kan bercandanya internal aja sebenarnya. Dan temen itu juga ketawa-tawa aja. Gitu. Kayak nganggep kan istilahnya ya teman-teman juga ya open minded juga lah. Maksudnya ya pemikiran ide begitu ya udah tuh hak lo gitu aja. Paling kan cuman ini kan nggak dibawa ke luar gitu. Iya dong, sensitif dong jadinya. Iya bener. Nah kayak gitu. Ya mungkin beriring jalannya kehidupan begitu. Akhirnya saya kuliah. Terus ketika zaman kuliah saya lagi dulu ikut program futsal saya. Sampai ikut liga kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kena dunia malam. Main ke diskotik. Pakai di lingkungan itu. Akhirnya ya nggak puas kalau cuma jadi pemakai aja. Ya akhirnya jadi pengedar. Jadi pengedar. Akhirnya pas udah ngerasa kayak di titik yang sampai ngerasa, kok hidup gue cuma gini-gini aja nih, maksudnya. Kok masa hidup gue digunakan untuk ini aja, apa kehidupan dunia ini cuma gini-gini aja gitu. Akhirnya saya berpikir jadi apaan yang harus gue cari ya dalam kehidupan dunia itu, udah mulai bertanya. Nah, tapi akhirnya, itu masih ngedar tuh berarti ya? Iya, pada akhirnya ketika saya ketangkap polisi itu, polisi pun heran sama saya, kok saya diem aja gitu, tenang. Kalau orang biasa tangkap polisi, apa panik gitu. Saya mendiam. Dia sampai menyangka polisi saya, kamu residivis ya, kamu pernah masuk penjara ya. Ketika ditangkap itu kayak saya ngomong, ini jawabannya gitu. Jadi seakan-akan tuh udah ngomong, ini jawabannya udah. Ketika umur saya 22 tahun, saya divonis 5 tahun penjara. Wow. Tapi yang agak kebayang di pikiran saya mungkin karena memang orang kota kali ya, memang dari kecil berarti dia dari kota ya.
masuk ke dunia malamnya itu kemudian sampai akhirnya make sesuatu yang haram lah istilahnya. Itu transisinya itu apa? Berdasarkan ajakan ataupun tertarik juga nih dari nongkrong-nongkrong kan? Lingkungan sih yang paling berpengaruh kan, tahu daerah saya tuh. Menteng Atas, Manggarai itu sekitar tuh memang daerah yang ya, jadi saya dari SD aja. Saya punya temen akrab, dia udah meninggal dunia tuh, user banget deh. Dia tuh dari usia dia menginjak 4 SD udah dia. 4 SD? 4 SD. Saya udah main sama dia. Tapi memang berarti circle-nya udah ini banget ya? Iya, bukan cuma aja, nanam dia di belakang rumahnya. Aduh. Orang 4 SD tuh, bayangin tuh. Yang kita tuh yang hobinya tawuran, terus kadang-kadang kita kalau bolos sekolah tuh nggak yang main deket-deket ke Bogor sana naik kereta. Jadi memang udah kehidupan di lingkungan kita tuh rebel banget ya. Rebelnya tuh bukan main. Gitu. Kadang-kadang kan kalau misalkan ada sholat Jumat nih, saya pernah ngeliat tuh orang sholat Jumat kan kadang-kadang sampai jalanan gitu ya. Nah saya nontonin tuh kan sholat Jumat, itu bercandanya tuh gila itu. Kalau Mas dulu tahu tuh ada kartu tuh gambar orang lagi sholat gini ditaruh di depan. Kayak begitu kehidupannya tuh. Tapi maksudnya karena circle udah begitu tuh di daerah itu. Itu tahun berapa sih? Maksudnya ke Jakarta kan maksudnya? Itu di kisaran tahun 97 sampai terakhir tuh era-era 2003 lah, 2004. Oh. Karena kan saya masuk Jakarta 2012 ya, mau ada maulid rame gitu kan, mau pengajian rame. Jadi nggak seperti yang Meksiko gitu lah. Apalagi dulu itu kan tahu tuh terkenal banget. Paling jahat sih menurut saya. Karena rata-rata orang pemakai kalau dia bisa survive, bisa bertahan hidup tuh miracle banget, keajaiban banget. Berarti pasti rata-rata mati. Kayak teman saya itu. Bahkan om saya pun dia dulu user, pas udah tobat meninggal. Gitu. Jadi memang rata-rata orang, makanya nggak pernah saya cobain itu karena saya parno ngeliat orang banyak mati gitu. Saya ngeliat orang mati itu sering banget. Efeknya itu iya, matinya ada yang di kuburan lagi nancep ininya, jarum suntiknya, meninggal kayak gitu. Itu di lingkungan saya itu udah hal biasa gitu. Nah, dengan lingkungan yang udah begitu nih, Sat, tiba-tiba kepikiran tadi kan, masa hidup gue gini aja nih gitu. Iya. Maksudnya tujuannya kemana? Itu tuh maksudnya kepikirannya kenapa? Karena bosan atau gimana? Iya, kayak nggak tahu arah tujuan hidup. Kayak kadang-kadang suka berpikir gini. Itu kan kalau dulu zaman televisi itu kan televisinya masih yang ada pencet tombolnya tuh. Oke, jadi gini, cetek gitu kan. Kalau sekarang kan udah sentuh semua, udah touch semua kan. Tabung lah ya. Iya, TV-TV gitu. Terus ketika saya pikir apa hidup manusia tuh kayak kalau mati tuh ya kayak TV aja dipencetnya cetek, udah hitam layar, udah selesai gitu. Itu kepikiran kayak kepikiran gitu. Saya kayak gitu kok, apa hidup tuh kayak gitu ya. Karena suka nggak bisa tidur gitu kan, kayak apa kehidupan tuh kayak gini ya gitu. Apa terus kayak gimana ya kehidupan yang bener gitu. Terus dulu dari kecil tuh sebenarnya orang tua saya tuh udah ngelarang saya main keluar. Jadi alhamdulillahnya orang tua saya mampu. Saya dulu tuh bahkan di kamar bisa dibelikan televisi. Terus Sega dulu, konsol Sega dulu ya. Terus zaman-zaman dari PlayStation 1, PlayStation 2 tuh saya dibelikan tuh di kamar. Bahkan komputer dulu Pentium 4 diadain. Sebenarnya saya baru paham setelah saya dewasa. Orang tua saya tuh pengen saya nggak keluar rumah karena lingkungan rumah saya tuh emang parah. Jadi maksudnya udah biar kamu udah main di sini aja, jangan main ke lingkungan luar. Gitu. Cuma saya kan bandel gitu. Semakin dilarang, kan kalau moto di tempat daerah saya tuh motonya tuh dilarang melarang. Itu ada kalau lewat daerah saya tuh ada coretan tembok dilarang melarang. Apapun ya, jangan larang ya. Konsep hidupnya begitu. Makin larang makin jadi. Iya. Namanya gitu tuh kan kayak ngerasa nggak fun aja kok hidup. Misalkan di dalam rumah aja. Ya akhirnya pengen tuh. Nah ternyata saya baru tahu. Sampai kadang-kadang saya pulang nih dipukul, gesperin sama orang tua saya gitu, sama ayah saya. Ternyata tujuannya dia nggak ngomong begitu. Cuma setelah saya dewasa, gitu maksudnya biar saya nggak kena pengaruh lingkungan itu gitu loh. Berapa tahun, Sat? Pokoknya intinya saya di umur saya udah SMA, saya udah mulai ninggalin kehidupan yang parah lah. Tapi lebih ke main ke dunia malam. Kayak main diskotik malam kayak gitu. Main-main diskotik dunia malam. Saya tuh umur 2 SMA saya udah main dunia malam, udah sih saya. Umur SMA ya? Iya. Berarti memang benar-benar gemerlap Jakarta ibu kota tuh saat itu ya? Iya.
udah bolak-balik itu hampir tiap minggu, misalkan bolak-balik ke klub malam mana sama temen-temen kayak gitu aja. Lingkungan karena mungkin di era itu kayak menganggap bahwa ya anak gaul tuh gini gitu loh. Iya. Kayak nganggapnya anak gaul tuh gini loh. Iya. Gitu. Terus saat akhirnya tertangkap, Ya, masuk kuliah umur 22 tahun, akhirnya saya divonis 5 tahun, udah saya drop out. Drop out dari kampus. Kan maksimal cuti kampus tuh cuma menyediakan 1 tahun aja. Oke. Berarti mau nggak mau harus selesai lah ya. Iya, betul. Saat tertangkap itu, kan sudah mulai terpikir, ya sudah ini jawaban nih atas selama ini yang sudah gue lakukan lah bahasanya gitu kan. Di penjara itu apa kegiatannya? Terus kemudian apakah circle-nya kan tuh sudah menjadi perkumpulan ibaratnya orang-orang yang sudah dihukum lah. Nah, seperti apa kehidupan di sana sehingga akhirnya malah kepikiran malah mualaf gitu. Iya, semenjak kan pertama kalau orang diproses hukum tuh biasanya di polsek atau di polres dulu. Nah, itu di polsek saya sudah mulai minat untuk ngeliat tuh kalau misalnya kayak ruangan kotak nih segini aja nih Mas. Penjaranya ini kurang lebih mungkinnya sebenarnya kapasitasnya buat 10 orang doang, tapi kita pernah ada sampai di 33 orang. Jadi tidurnya tuh kayak mayat dikubur aja gini nyamping. Gini tidurnya. Jadi pesantren. Iya, kalau saya nih ngadep ke kanan, yang belakang saya nih ngadep ke sana gitu. Kayak gitu jadi. Malah cuma sekotak itu doang ya? Iya, ngidupnya tidurnya tuh nggak bisa dengan lega kayak begini, nggak bisa. Keadaannya kayak gitu sehingga di dalam penjara itu kalau misalkan ada waktunya sholat, ya mereka tuh pada ngormatin, bangun. Orang pada sholat maju ke depan, saya nontonin tuh orang sholat tuh. Oke. Saya tontonin. Mereka sholat pakai celana pendek, pakai boxer. Ya terlepas diterima nggak diterimanya, penting gue mau sholat gitu ya. Iya, karena nggak boleh bawa sarung sama celana panjang karena biasanya dipakai buat bunuh. Jadi polisi memutuskan untuk pihak kepolisian nggak boleh, jadi sholat ya udah kita pakai celana pendek. Saya ngeliatin, nontonin, diajak ngobrol, akhirnya ini kali ya kayaknya ini kali jawaban hidup saya mau dong ikutan sholat gitu. Ya kamu masuk Islam dulu, ngucap syahadat gitu, ngucap syahadat terus ikutan sholat. Tapi kan waktu di rumah dulu temen sholat segala macam itu belum kepikiran ya? Iya, belum kepikiran. Mungkin karena saya ngeliatnya gini kali ya. Mungkin saya karena nggak ngelihat sosok orang Islam tuh yang menurut saya tuh menyejukkan gitu buat saya gitu. Kayak ngeliatnya jadi barometer nih, orang Islam nih baik banget gitu. Oke. Iya, saya lihat ada teman saya sholat 5 waktunya, sholat subuh, orang habis itu kadang-kadang mampir ke rumah nonton film gitu. Itu maksudnya orang Islam yang saya lihat mungkin sekini saya kayak gitu. Jadi saya nggak tertarik sama Islam gitu loh. Ya sama aja lah, mikirnya gitu dulu ya. Sama aja gitu. Ada juga teman yang benar-benar ada yang sholat, tapi cuma kerjanya main PS aja, PlayStation di rumah saya yang nginep gitu kan. Jadi saya tuh nggak ngelihat orang Islam tuh, barometer orang Islam yang bener yang jadi influencer tuh siapa gitu. Iya. Siapa sih gitu. Akhirnya nggak ada. Akhirnya ya udah, ketika dalam penjara tuh saya ngeliat lebih ke kesejukan aja. Mungkin karena mereka taubatnya ikhlas kali gitu. Jadi memberikan pengaruh yang efek batinnya saya tuh jadi tergugah gitu kan. Ya udah akhirnya ikut-ikutan sholat gitu. Terus pelajari, dikasih buku yang warna ungu tuh. Panduan praktek sholat. Terus saya sambil baca-baca, punya waktu banyak kan. Di dalam penjara tuh saya nggak punya waktu untuk ngapa-ngapain, nggak kerja apa, ya udah jadi mempelajari itu. Nah setelah dipindahin ke lapas Rutan Salemba, ya ujiannya kan saya udah niat, udah semenjak saya mau jadi orang baik aja. Ujiannya justru saya dikirim ke tempat yang saya baru datang. Itu kan biasa kalau di blok-blok napi ya rata lah. Mereka tuh ada televisi di dalam, fasilitasnya pasti kan. Udah rahasia umum lah. Gitu. Pas saya datang itu ke ruangan, salah satu ruangan itu, televisinya tuh lagi nonton film. Nonton rame-rame ya? Iya. Waduh. Terus udah gitu lagi pada di dalam. Itu bukan rahasia umum ya? Iya, di depan mata saya tuh. Kayak begitu. Jadi ujian saya, ketika saya mau jadi orang baik, saya ngeliat itu gitu. Wah, tidak semudah ini Ferguson. Iya, jadi saya pikir, wah, gak semudah ini. Akhirnya ada orang yang ngeliat.
ada orang masjid kayak semacam pengurus masjid gitu, dia ngelihat saya gitu, masih muda gitu. Terus tahu ternyata saya itu mualaf. Dia bilang dia nyelamatin saya. Jadi kayak udah kamu pindah ke kamar sini aja, rata-rata nih orang masjid semua. Bisa tapi Orang yang ke masjid iya. Akhirnya diurusin tuh udah dimutasi ke salah satu kamar. Nah, disitulah saya dibimbing. Jadi kalau misalnya udah mau deket waktu sholat, ayo 10 menit sebelum sholat udah pada siap pakai sarungan gitu. Jadi keikut suasana situ gitu loh. Jadi terus sampai saya ada program pesantren kan per 3 bulan di situ. Mulai dari Iqra, saya dari Alif Bata kayak gitu-gitu. Itu sampai dibiayain, dibayarin. Udah silakan belajar. Masya Allah. Belajar dari nol saya di situ. Itu yang Cipinang bukan sih? Bukan. Saya di Salembanya. Di Salembanya ya. Kita dulu Rukun pernah sampai masuk ke Cipinang. Cipinang ya? Podcast sama Ustadz yang memang mantan napi di sana di masjid itu. Memang kayak pemberdayaannya model-model kayak pesantren gitu. Saya hampir semua lapas sih di Jakarta sih udah saya masukin sih. Wow. Kecuali Pondok Bambu ya karena itu lapas perempuan ya. Iya. Maksudnya dimasukin itu kan buat dakwah. Iya, buat dakwah kayak gitu. Nah, gini, Sat. Waktu ketika ngelihat orang muslim kan mungkin menjemput hidayahnya kan ketika di lapas gitu kan. Nah, tapi gimana reaksinya orang-orang gitu kan yang kebetulan lu kan nonis, mungkin sama-sama dia nonis, ngapain lu masuk Islam gitu kan, atau memang di sana ya apapun perubahan keyakinan segala macam ya support aja karena itu pilihan masing-masing gitu. Ya pada intinya kalau misalkan ketika saya berubah jadi agama Islam itu dia melihat perubahan, rata-rata orang melihat perubahan kehidupan saya itu yang signifikan. Maksudnya yang benar-benar kok ini anak bisa kayak gini gitu loh. Mulai dari keluarga juga, walaupun sempat keluarga tuh lumayan lah. Saya sampai pernah kurang lebih nggak dihubungin sama keluarga saya itu kurang lebih 4 bulan kayaknya lah. Di awal-awal itu? Iya, di awal itu. Terus saya hidup mandiri, belajar hidup mandiri. Ternyata ya, intinya tuh penjara tuh menjadi titik balik kehidupan saya, mengajarkan saya kehidupan yang selama ini bahwa cara survive dari kehidupan tuh harus seperti apa gitu. Saya harus nyuci yang dimana dulu biasanya pakaian udah tinggal pakai doang, saya harus nyuci. Harus beli deterjen harganya 1.000 kayak gitu kan. Terus saya harus nyuci sendiri, ngejemur sendiri, belum lagi harus ngejagain kalau ditinggalin bisa hilang. Yang gitu itu kayak survive gitu untuk bisa bertahan hidup kayak gitu. Terus untuk makan, untuk mendapatkan makanan yang layak, saya di dalam tuh sampai kongsi sama petugas jualin gorengan. Terus jualin es durian gitu buat orang buka puasa. Buat jualan aja gitu saya. Yang dulunya tuh pekerjaan kayak gitu menurut saya gengsi aja buat saya kerjain gitu. Iya. Tapi ternyata ya karena keadaan hidup ya mendorong saya untuk bisa survive kayak gitu, ya udah akhirnya saya kerjain kayak gitu. Tapi konsistensi untuk tetap berada di jalan yang kanan nih ceritanya gitu kan, dengan latar belakang yang sudah lumayan lama di tadi ibaratnya di dunia yang cukup gelap, apalagi ibaratnya ngelihat di lapas, lah ini mah mainan gua zaman dulu gitu kan. Itu gimana cara konsisten untuk tetap ke kanannya itu? Maksudnya nggak mungkin ada yang lobby udahlah nggak usah begini-begini, santuy aja gitu. Ya alhamdulillahnya sih memang saya merasakan bahwa pertolongan Allah lah yang paling saya rasakan gitu, bahwa saya benar-benar dijaga semenjak itu. Saya benar-benar udah stop yang namanya rokok sama itu benar-benar bisa, dan itu hal yang sangat sulit sekali. Iya. Kalau lepas sekali. rokok aja kan, saya nggak rokok sih. Tapi kalau teman-teman tuh kayak 1 jam 2 jam nggak sebat aja kan susah banget kayaknya. Jangankan itu, ustadz pengajar di dalam penjara saya aja, jadi imam sholat ngajar santri, malam tahun baru kegoda dia makin narkoba, dia curhat sama saya di dalam penjara. Ya ibaratnya tadi kan circle-nya kan. Udah kelasan ustadz itu. Jadi saya berpikir, kalau ustadz aja bisa belok begini, apalagi saya nih gitu. Benar. Jadi makanya selama dalam penjara tuh saya nggak pernah mikirin nanti kalau saya keluar tuh saya kerja apa ya gitu. Enggak, jadi fokus saya tuh supaya saya nggak balik sama dunia saya yang dulu aja. Udah itu aja fokus saya. Yang saya pikirin tuh begitu. Nggak ada saya yang mikirin lain. Coba goda. Iya, pokoknya doa lah yang sungguh-sungguh, nangis. Saya menjaga tubuh saya supaya nggak masuk makanan yang haram kayak gitu-gitulah. Itu ikhtiar yang saya buat sehingga saya berdoa tuh sungguh-sungguh supaya benar-benar bisa Allah Subhanahu wa taala lindungin saya dari kehidupan saya yang dulu gitu, kehidupan yang buruk gitulah. Jadi ibaratnya taubatan nasuhanya tuh benar-benar dilakuin. Tawaran tuh banyak, sampai ada salah satu bandar besar gitu di dalam tuh
sampai pernah nawarin saya, Yusuf gitu kan, saya kan terkenal namanya Yusuf di dalam. Udah kamu nanti kalau bebas kerja sama Om aja, kamu kayaknya amanah nih katanya. Suruh jadi kurir amanah katanya. Kata-katanya amanah ya. Iya, katanya kamu amanah nih katanya gitu. Dia udah punya rumah 13 katanya rumahnya. Punya rumah 13, usaha restoran gitu. Sebenarnya secara tidak langsung dia masih ngelola itu ya di dalam lapas itu ya. Masih dia ngelola. Itu ditawarin, udah kamu nanti kerja sama Om aja gampang. Kamu mau beli apa nanti beli. Wah, saya bilang terima kasih Om, saya udah enough, cukup saya bilang. Ada hal-hal yang intimidatif nggak kayak gitu, Seth? Memaksa untuk akhirnya, ya lah lu sok suci banget sih lu gimana gitu. Enggak sih, karena dia lebih ngelihat kayak saya tuh emang alhamdulillahnya mungkin kadang dia ngelihat tuh saya tuh sungguh-sungguh banget gitu, pengen berubah gitu. Dan dia ngelihat kayaknya kayak jadi rasa segan gitu. Kan ada orang yang coba yang sambel lah gitu kan, kadang lagi semangat-semangat, malas-malas. Kalau saya bener-bener pertolongan Allah banget lah, saya benar-benar sungguh-sungguh, saya nggak mau lagi, ya Allah. Saya sampai pernah berdoa kan gara-gara saya pernah dengar tuh ada penceramah di dalam, katanya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dulu sampai pernah doa ya di waktu dia umroh apa haji gitu apa dia ini, dia sampai ya Allah kalau saya memang balik lagi kayak kan Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kan terkenal juga kan masa lalunya kan kayak gimana. Nah dia sampai doa tuh, ya Allah kalau misalkan saya nanti balik lagi ke kehidupan saya, lebih baik saya mati aja. Sampai berdoa kayak gitu. Saya jadi lebih suka mati daripada saya harus kembali kepada kehidupan saya yang lama. Oh boleh juga ya doanya. Akhirnya saya doa kayak gitu. Jadi sampai ketanam ke hati saya, oh iya bener. Bukti kesungguhan kita tuh bener-bener gak mau balik lagi ke dunia kita lama, ya bilang sama Allah, lebih baik saya lebih suka mati aja daripada saya balik lagi ke kehidupan gitu. Kan gak enak, itu kan kayak perangkap ya, kayak lumpur hidup aja gitu. Oh iya dong pasti. Berat sekali untuk keluar dari kayak gitu, dan kalau bukan hidayah dan pertolongan Allah tuh nggak mungkin. Ya maksudnya jangankan mungkin sahabat rukun, gua aja yang di sini aja kan ibaratnya mencoba untuk istiqomah itu kan bukan hal yang gampang sih. Iya, jangankan berhenti deh rokok deh, orang gimana coba bisa nggak berhenti ngerokok tuh semudah itu? Tuh siapa yang ngerokok nih? Gak gampang kan? Ya iya, makanya ketika ada orang ngerokok gitu dan susah untuk berhenti, saya paham memang susah, bukan gampang memang. Sambil minum Seth? Ya haus deh. Akhirnya 5 tahun sampai saya belajar dari Iqra sampai kelas Al-Quran, saya belajar tafsir Al-Quran, sampai saya diangkat jadi staf pengajar di pesantren di dalam. Saya dulu ngajar sejarah Islam. Jadi awal mula penciptaan manusia, ketika Allah ciptain manusia sampai kehidupan zaman Khulafaur Rasyidin, itu saya ngajar dulu. Jadi makanya saya alhamdulillahnya ke bawahnya kalau podcast di mana-mana atau diundang ceramah, saya lebih sering menyampaikan cerita-cerita tentang Nabi sama Khulafaur Rasyidin begitu, karena saya waktu di dalam tuh seneng baca kehidupan mereka gitu. Dan itu memang tersedia di lapas itu? Iya. Ya kadang kita effort lebih, kadang di perpustakaan ada, kadang kalau kita ada ustadz yang merekomendasikan, misalkan ini ada tafsir, ini nih kitab tafsir Ibnu Katsir kayak gini nih nggak ada di sini ya. Kita kumpulin uang, terus titip sama orang yang ada di luar, nanti dia bawakan ke dalam gitu. Ini ada kitab bagus nih buat dipelajarin, nah, nanti kita titip orang pas besok kita akhirnya beli kayak gitu. Tapi ini pertanyaannya melanjutkan ya Seth ya. Kan akhirnya antum kalau melihat dari cerita ya, itu akhirnya 3 tahun ya karena berkelakuan baik ya. Setelah maksudnya setelah keluar dari lapas, apa yang membuat antum terfikirkan untuk masuk ke wilayah dakwah? Ya secara kita sih di Rukun Indonesia senang banget. Karena namanya dakwah, ya siapapun kita pun yang sekarang ibaratnya lagi coba untuk berada di jalur yang kanan-kanan ya, jalur yang benar gitu kan. Ya kita pingin, makanya dengan podcast ini kita berharap juga ada yang nonton dan dapat inspirasi. Tapi kenapa tiba-tiba mau melanjutkan, yaudah deh, gue dakwah aja deh gitu. Ketika pertama kali itu, ketika saya dapetin kenikmatan masuk Islam itu, saya benar-benar kayak ngerasain di hati saya seperti ada cahaya beneran gitu. Kayak jadi kayak saya rasa kok nikmat, bahagia banget saya. Sehingga saya langsung spontan itu mengatakan, saya harus nyampein Islam ini ke seluruh dunia, saya bilang. Niatnya sudah seperti itu? Kenapa? Saya bilang, kenapa? Karena ternyata ini yang saya cari selama ini nih. Pasti kan banyak manusia yang punya latar belakang hidup kayak saya tuh. Nggak tahu tujuan hidup buat apaan. Sering galau gitu. Menyangka bahwa
kenikmatan hidup dengan cara berbuat dosa itu adalah kenikmatan hidup yang sebenarnya, padahal itu kan cuma tipuan aja. Kayak gitu. Sehingga saya berpikir begitu, oh saya harus nyampe ini bahwa kehidupan sebenarnya adalah jalan hidupnya adalah Islam. Itu gitu. pas keluar langsung terpikir seperti itu, sudah diniatkan seperti itu. Dan saya banyak ketemu dari macam-macam firqah di dalam Islam lah. Di dalam penjara itu ada yang dari Ikhwan PKS, ada Jamaah Tabligh, ada para habaib, kayak gitu-gitu lah. Jadi sehingga saya banyak mendapatkan serapan ilmu dari mereka gitu, banyak lah gitu. Membuat cara pandang saya alhamdulillahnya agak meluas aja gitu, tentang kehidupan begitu. Nah sampai akhirnya ada salah satu orang yang tahu tentang cita-cita saya ini, dia tuh orang warga negara Singapura. Dia ketika itu mengundang saya untuk tosya di Singapura. Saya udah 2 kali ke Singapura. Terus terakhir 2 tahun lalu saya dakwah di Selangor, Malaysia 1 bulan. Masya Allah. Jadi sedikit demi sedikit udah mulai inilah terbuka. Ternyata ucapan saya waktu dalam penjara, saya mau dakwah ke seluruh dunia. Tahun 2021 bahkan saya mau berangkat untuk dakwah ke Amerika, cuma visa saya di reject. Karena ada masa lalu ya? Iya, nggak tahu alasannya dia apa, tapi saya menjelaskan. Saya menjelaskan mau ngapain, saya mau dakwah, saya bilang begitu. Terus dia curiganya tuh saya mau kerja di sana. Jadi pekerja ilegal gitu. Ya, imigran gelap gitu, curiganya. Soalnya ngapain kamu ke Amerika sendiri? Kamu kan punya anak, punya istri gitu kan. Oh, sampai ditanya iya, istri kamu kenapa nggak diajak kayak gitu. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya di reject gitu. Akhirnya setahun kemudian ke Malaysia saya gitu. Oke, Masya Allah. Nah, belajarnya waktu itu setelah keluar tuh langsung berarti belajar sama ustadz atau dari di dalam itu sebenarnya kan tuh banyak ustadz waktu di dalam. Dan tuh belajar, mereka rata-rata pengajar di pondok pesantren, cuma khilaf aja salah jalan gitu. Saya bilangnya ustadz internal gitu. Ustadz internal ya? Iya. Bahkan ada juga habib juga, ada kiai juga. Dan kitab-kitabnya tuh sesuai dengan yang diajarin di pondok gitu. Kalau misalkan di sini rata-rata misalkan di mazhab Syafi'i, dari kitab Safinatun Najah gitu, terus habis itu ke kitab Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali, habis itu ke Fathul Qorib, habis itu ke I'anatul Thalibin, kayak gitu. Ada step by stepnya. Iya, Ulumuddin. Jadi saya belajar kitab itu secara bertahap sampai saya pulang setelah bebas. Saya belajar dakwah lagi, dan saya belajar ke pondok pesantren Al-Fatah di Magetan. Masya Allah. Saya tinggal di sana sama istri saya mondoknya itu ketika sudah menikah malah. Oh, setelah keluar menikah baru mondok? Iya, istri saya juga mondok juga di situ. Saya juga belajar juga. Ya sama-sama belajar kita di sana. Masya Allah. Iya, ini juga sebenarnya membuka mata ya. Artinya di lapas pun punya ruang untuk kita berbenah. Artinya kan biasanya kan kalau pola pikir masyarakat Indonesia kan, udah di lapas mah nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Keluar juga pasti udah narasinya negatif gitu kan. Karena memang rata-rata yang saya lihat di dalam, kalau misalkan orang, dia nggak bisa dijadi orang yang tengah-tengah dia. Kalau mau baik sekalian, kalau mau buruk sekalian. Kenapa bisa begitu? Iya, karena memang contoh seorang pemakai narkoba di dalam dia digabungin sama pengedar narkoba. Jadi makin jadi ya. Sistem yang diberlakukan di beberapa rumah tahanan di Indonesia itu masih begitu. Sehingga orang yang tadi make aja dia akan belajar ngambil sanad di sama bandar. Iya, ngambil sanad ilmu dari bandar dia begitu. Jalurnya mana nih? Iya. Orang di dalam tuh diajarin ilmu-ilmu kayak begitu, cara ngebungkus batu, misalkan bunyi plastik clipnya kayak gimana. Sharing. Iya, jadi belajar ilmu begitu. Terus cara bikin mata rantai yang nggak ngerepotin transaksinya itu seperti apa, kayak begitu. Karena orang tadinya pengguna aja ketika tahu ilmu kayak begitu, iya pulang mau nggak mau, udah gitu koneksi udah banyak lagi kan, ya gitu. Makanya banyak orang yang ketika cuma pemakai aja, dalam penjara kalau dia nggak tobat ya udah dia bakal jadi makin lebih buruk gitu. Bahkan saya pernah ketemu orang kasus dia jamret gitulah, umur 15 tahun udah 5 kali masuk penjara, udah bolak-balik dia. Umur 15 tahun udah bolak-balik masuk penjara. Jadi berarti itu nggak tersentuh sama ibaratnya tadi ada ustadz, ada habib segala macam, nggak tersentuh sama sekali tuh ya? Iya,
lagi-lagi sih pilihan hidup masing-masing ya. Iya Sebenarnya sih, tapi benar. rumah tahanan lapas tuh menyediakan fasilitasnya bagus kok sebenarnya. Untuk kita mau belajar agama, cuma kembali lagi kepada orangnya gitu Iya, kan. mau nggak Mau nih, nggak gitu ngambil kan. ini gitu loh, mau nggak belajar, nah, kayak gitu jadinya. Masya Allah. Tapi ketika keluar kemudian udah niatkan dakwah, apalagi sudah beristri, itu gimana, Ustaz? Konsistennya juga sih. Maksudnya pola pikirnya kalau dulu di lapas kan nggak ada pilihan kan. Maksudnya daripada kegiatannya ke kiri ke kanan sekalian gitu kan. Tapi kalau misal di luar kan sekarang dengan banyak pilihan gitu kan. Apalagi sudah punya istri gitu kan. Mau mondok, artinya kan secara resiko finansial, kemudian resiko mungkin keinginan-keinginan yang lain, itu seperti apa, Ustaz? Ya ketika saya pulang itu sih alhamdulillah saya masih ada beberapa bekal uang lah yang saya dapat jualan atau berbisnis di dalam penjara gitu. Saya jual roti bakar kayak gitu-gitu lah lumayan saya dapat. Saya kalau nggak salah waktu itu saya ingat saya pulang tuh punya uang 6 juta saya dari penjara. Tahun 2015 ya lumayan lah waktu itu UMR sekitar UMP Jakarta tuh 2,5 jutaan. Iya, iya, 2 kali 3 kali. Iya, Dia. saya punya uang itu jadi saya lagi pikir nih uang ini saya gunakan untuk apa dan alhamdulillah beberapa lingkungan sekitar itu tahu kalau saya tuh ya pernah belajar lah gitu. Cuma saya kan nggak bilang di penjara gitu. Saya bilangnya mondok pesantren. Dan itu mulai ada tawaran ceramah kayak di acara Isra Mi'raj, terus jadi khotib sholat Id kayak gitu-gitu. Nah, cuma kan sering berjalannya waktu kan ujiannya ya pasti awal-awal orang ekonomi gitu kan bahwa ya kita mau konsisten seperti itu kan nggak bisa dibohongi gitu kadang-kadang pampers anak udah habis harus bayar kontrakan kan bayar token listrik kayak gitu-gitu tuh ya akhirnya sering berjalan ya kita kerja cari kerjaan di kantoran kayak gitu tapi rata-rata ketika saya kerja di kantoran ya saya menawarkan untuk bisa mengajarkan ngaji atau baca kitab juga gitu seperti terakhir per tahun Ramadan tahun ini saya itu baru resign dari satu perusahaan milik teman saya 5 tahun di situ jadi HRD. Sama 5 tahun kurang lebih saya ngajar kitab fikih, ngajar Al-Quran. Itu di kantor kita itu pernah waktu itu yang ikut belajar ngaji sama saya itu sekitar 9 orang. Itu dari 9 orang yang bisa baca Quran itu cuma 1. Itu pun udah terbata-bata gitu loh, salah-salah. Akhirnya saya bilang kalian beli Iqra satu-satu kita belajar dari awal sampai 3 bulan lah alhamdulillah udah bisa pada baca Al-Quran. Masya Allah. Langsung pada bisa. Jadi ketika itu membuka mata saya juga bahwa sebenarnya yang butuh agamanya orang-orang kantoran kayak begini gitu loh. Iya, apalagi di perkotaan. Iya, maksudnya dia nggak punya waktu loh buat belajar begitu kan, buat datang ke masjid musola. Oh, kalau misalnya kita nggak jemput bola kayak gini, kalau dulu saya berpikirnya males gitu saya datang ke kantor gitu kadang. Insecure nggak? Insecure nggak? Maksudnya dengan tiba-tiba ngajar, apalagi kalau halayak yang lebih ramai dengan orang yang beragam. Karena kan waktu di dalam saya udah terbiasa. Saya kalau di dalam tuh, kalau audiens saya tuh bisa 500, bisa 1000. Wow. Udah latihannya udah di dalam saya tuh. Udah terbiasa jadi gitu untuk ngadepin audiens kayak gitu, orang-orang di Mapenaling, penampungan. Iya. Kayak begitu. Jadi saya udah latihan di dalam. Saya pertama kali latihan di dalam itu untuk dakwah itu saya nyeramahin orang lagi main judi. Aduh gimana tuh? Iya lagi kumpul begini, duit lagi numpuk. Iya lagi. Ada kartu. Iya saya latihannya begitu. Suruh dakwah sama mereka. Keras nggak itu? Apa namanya? Iya mereka malah justru kayak sungkan gitu lah. Kayak malu, merasa malu gitu. Jadi latihannya begitu. Jadi ngelatihan mentalnya begitu. Pernah saya dipanggil ceramah dakwah tuh di daerah Muara Gembong, Bekasi sana. Bekasi ujung. Di satu kampung, satu masjid itu katanya ada satu jagoan nih katanya di sini. Wah, tukang bunuh orang. Dia punya usahanya tempat minuman bar gitu, terus perempuan banyak. Jangan ke situ, Bang, kalau bisa, Bang. Oh, saya bilang, "Oh, anterin saya ke situ." Terus saya seneng tuh gitu-gitu. Ternyata pas saya datengin, saya samperin, saya selatorin, saya undang ke masjid gitu kan. Dia seneng aja. Gitu loh. Cuma karena stigma orang susah bang orang kayak gitu gimana tuh dapat hidayahnya harus ada yang mulai untuk ketok pintu ke sana ya harus ngajak ayo bang kita masjid ini saya lihat di masjid itu waktu itu saya baru pertama kali ngeliat masjid tuh mati nggak ada orang sholat fardu pun azan nggak ada sholat masjid itu besar ada mungkin serumah ini kali mungkin masjidnya ini terus ada tamannya besar
orang-orang kampung situ udah nggak ada yang mau sholat di situ. Gitu loh. Akhirnya dibersih-bersihkan gitu kan masjid itu. Kita azan di situ. Akhirnya pada datang. Undang orang-orang sekitar masjid gitu loh. Datang itu. Jadi saking udah maraknya keburukan lah di kampung itu gitu. Sampai kebaikan aja itu ditinggalkan gitu. Dan nggak ada yang mau coba untuk meraih ke sana, reach ke sana gitu. Benar gitu. Terakhir Ustaz, teman-teman gimana reaksi ya Ustaz? Macem-macem sih. Ada yang nganggep yang saya pelajari itu kan saya tuh semenjak itu belajar berpakaian seperti sunnah Nabi. Karena pakaian sunnah Nabi itu bukan seperti ulama atau seperti itu, bukan, tapi pakaian itu sebagai benteng saya. Minimal kan kalau saya pakai pakaian sunnah gitu kan, malu lah saya nyawer biduan dangdut gitu kan. Ya minimal, bener gak? Iya bener. Iya. Tapi kan sama minimal. Circle jadi kontras banget nih Ustaz. Iya, nggak usah ngomongin pahalanya nih, minimal kan malu lah gitu kan. Mau berbuat dosa tuh malu. Jadi secara nggak langsung pakaian sunnah Nabi itu membentengi saya gitu. Sehingga saya kemana-mana tuh sering pakaian jubah, sering kayak begini aja gitu, pakai sarung, kadang kayak santri aja gitu. Ya teman-teman bahkan ada yang bilang, Jo, lu kenapa jadi sesat gini katanya? Ada sesat ya? Bercanda kali atau mau nanya serius itu? Ya serius sih. Oke, serius ya. Karena kan mungkin beberapa teman-teman menganggap bahwa kalau kita taat sama agama tuh sesat aja, jangan kayak gitu. Makanya kontras banget kan gitu. Jadi ya kalau kayak gitu-gitu tuh dibawa enjoy aja, biasa lah. Dibilang temannya Iman Samudra, Umar Patek gitu tuh kan teroris gitu, itu udah makanan sehari-hari udah. Tapi dibawa enjoy aja. Diketawain aja, lucu gitu, diinin aja. Itu mah udah hal yang udah konsekuensi kan. Konsekuensi yang harus kita terima gitu loh. Orang dulu saya juga kalau ngelihat di sekolahan saya ada anak-anak rohis tuh pakai celana cingkrang itu saya kata-katain, nggak taunya saya sekarang pakai celana cingkrang. Gitu kan. Itulah kehidupan lucu, unik gitu loh. Ya, hidayah kita memang nggak pernah ada yang tahu. Iya, betul. Jemput hidayah. Ustaz, terima kasih Ustaz. Udah berkenan dengan sahabat rukun gitu kan. Kita saling berdoa agar kita mendoakan Ustadz agar tetap istiqomah, dakwahnya makin luas, karena digital ini luar biasa Ustadz. Ruangannya begitu besar, begitu luas dan begitu global gitu kan, sesuai dengan visinya Ustadz gitu kan. Semoga juga sahabat rukun juga bisa nonton, kenal sama Ustadz Jojo gitu kan, dengan ceritanya Ustadz dengan masa lalu itu bisa jadi pembelajaran, bukan inspirasi untuk berbuat ke kiri malah ya. Makasih Ustadz udah berkenan. Sama-sama. Buat sahabat rukun juga jangan lupa untuk like, comment, subscribe tentunya agar kita semangat untuk menghadirkan narasumber yang insya Allah bermanfaat dan bisa sama-sama untuk melangkah lebih baik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.